Kemungkinan wilayah yang kita kenal sekarang sebagai negara Meksiko diperkirakan tempat destinasi dakwah agama Tauhid Zulkarnain. Dengan indikator yang cukup sesuaian, yaitu tempat matahari terbenam adalah pantai barat Meksiko sekitar Samudra Pasifik, laut yang berlumpur hitam. Kemungkinan lumpur hitam di dasar laut adalah sedimen yang berasal dari akumulasi lahar dingin akibat aktivitas vulkanik Gunung Berapi Colima yang paling aktif di Meksiko. Lahar dingin dari erupsi gunung sangat mungkin terbawa oleh aliran air Sungai El Colima dan Rio Marabasco yang menuju ke Samudra Pasifik. Di wilayah inilah kemungkinan Zulkarnain bertemu dengan suatu kelompok masyarakat yang tidak memahami agama Tauhid. Kelompok masyarakat yang ditemui oleh Zulkarnain, kemungkinan bangsa Olmec, yang mana diketahui pertama kali mendiami kawasan dataran rendah tropis di wilayah tengah dan selatan Meksiko. Para ahli pertama kali menemukan keberadaan bangsa Olmec di kota San Lorenzo. Dari hasil penelitian yang mereka temukan, dapat disimpulkan bahwa peninggalan di kota San Lorenzo tersebut berasal dari peradaban yang tumbuh sekitar tahun 1400 sampai 400 tahun sebelum Masehi. Jika kita bandingkan masa waktu kehidupan Akhenaten atau Amenhotep keempat sekitar 1353 sampai 1336 sebelum Masehi atau 1351 sampai 1334 sebelum Masehi. Perkiraan periode waktu tidak terpaut jauh dengan eksistensi bangsa Olmec di Meksiko. Peradaban bangsa Olmec diperkirakan sebagai peradaban manusia pertama yang memiliki pengaruh cukup besar bagi perkembangan kebudayaan dan kehidupan manusia di kawasan Mesoamerika. Oleh karenanya bangsa Olmec sering disebut sebagai ibu dari hampir seluruh kebudayaan Mesoamerika yang muncul setelahnya. Bangsa Olmec menyembah sekitar 8 dewa. Agama animisme diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Olmec, salah satunya dengan mengorbankan seorang manusia untuk persembahan kepada dewa mereka. Wajar sekali jika Zulkarnain melakukan dakwah agama Tauhid kepada bangsa Olmec dengan cara menghukum orang-orang jahat di antara mereka dan memberi perintah yang mudah kepada orang-orang yang beriman kepada agama Tauhid dari mereka. Selanjutnya perjalanan Zulkarnain di wilayah paling timur bumi. Wilayah tempat matahari terbit adalah wilayah paling timur di planet bumi. Wilayah tempat matahari terbit yang terkenal sekarang yaitu Jepang yang sering disebut negeri matahari terbit, namun Jepang memiliki iklim subtropis dengan 4 musim. Berdasarkan informasi dari Al-Quran, Zulkarnain mendatangi wilayah paling timur bumi, yang mana di wilayah tersebut matahari bersinar cukup optimal sepanjang hari dan tidak ada pelindung dari cahaya matahari bagi kelompok masyarakat di wilayah timur planet bumi tersebut. Hal ini mengindikasikan wilayah tersebut beriklim tropis. Ciri-ciri wilayah beriklim tropis, yaitu terletak pada wilayah antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan, rata-rata suhu udara tinggi, curah hujan tinggi, mendapat sinar matahari sepanjang tahun, tekanan udara rendah dan perubahan cuacanya beraturan. Wilayah tropis di bagian timur planet bumi, yaitu Pulau Papua, Papua Barat Indonesia dan negara Papua Nugini, atau beberapa gugusan kepulauan di sebelah timur Pulau Papua atau kepulauan tropis sebelah barat Samudra Pasifik. Kelompok masyarakat yang mendiami Pulau Papua dan kepulauan di sebelah timur Papua merupakan bangsa Melanesia yang memiliki kemiripan dengan bangsa aborigin di Australia. Di era modern saat ini, beberapa suku-suku pedalaman dari bangsa Melanesia, yang mendiami Pulau Papua atau yang mendiami kepulauan sebelah timur Pulau Papua, masih ada yang mempraktekkan kehidupan yang primitif dalam kesehariannya, seperti tidak mengenakan pakaian, berburu, memegang kuat hukum adat, menggunakan senjata tradisional dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan dakwah agama Tauhid di wilayah timur planet bumi yang beriklim tropis. Kemungkinan Zulkarnain melakukan pendekatan dakwah agama Tauhid yang berbeda dengan dakwah yang dilakukan ketika berada di wilayah barat planet bumi. Sepertinya Zulkarnain sangat mungkin memberikan kebijakan dakwah agama Tauhid secara adaptif pada beberapa ribu tahun yang lalu, sesuai paradigma kelompok masyarakat di wilayah timur planet bumi yang beriklim tropis, yang masih primitif kala itu, yang kemungkinan hanya mampu berpikir secara sederhana dan hanya patuh kepada kepala sukunya. Dengan pendekatan adaptif maka kedatangan seorang Zulkarnain akan lebih diterima oleh kelompok masyarakat yang masih primitif tersebut. Perjalanan Zulkarnain di wilayah deretan pegunungan kemungkinan di Asia Tengah atau Asia Timur. Berdasarkan informasi dari Al-Quran, perjalanan dakwah agama Tauhid Zulkarnain selanjutnya ke wilayah yang memiliki topografi pegunungan. Di wilayah tersebut Zulkarnain bertemu dengan suatu kelompok masyarakat yang hampir tidak memahami pembicaraan atau bahasa yang digunakan kelompok masyarakat tersebut cukup sulit dipahami. Dari beberapa referensi,
Mandarin menjadi bahasa tersulit untuk dipelajari dan digunakan. Mulai dari penulisan alfabet hingga pelafalannya, semuanya sulit untuk dilakukan. Tidak hanya itu, bahasa Mandarin juga memiliki banyak idiom serta sifatnya yang termasuk bahasa tonal. Tiap pelafalan memiliki beda makna. Jadi jika melafalkan bahasanya salah sedikit, maknanya sudah berbeda. Wilayah daratan Asia Tengah atau Timur, seperti wilayah China, Mongolia, Manchuria, Tibet, Tuba Siberia, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, dan lain sebagainya, rata-rata didiami oleh bangsa bermata sipit dengan berbagai bahasanya yang khas dan memiliki topografi pegunungan yang panjang dan luas seperti pegunungan Himalaya di selatan, pegunungan Kunlun San dan Tian Shan di tengah, pegunungan Han Shan di barat, pegunungan Altai di utara, pegunungan Hingan di timur. Sangat mungkin seorang Zulkarnain melakukan aktivitas dakwah agama tauhid kepada salah satu kelompok masyarakat pada salah satu lembah dari wilayah tersebut, dengan interaksi langsung dan berkomunikasi dengan kelompok masyarakat yang ditemuinya. Kelompok masyarakat yang memiliki bahasa yang susah dipahami meminta pertolongan kepada Zulkarnain, yaitu meminta dibuatkan sebuah dinding penghalang untuk memisahkan mereka dari sebuah kelompok bangsa perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj dan kelompok masyarakat yang meminta tolong. Menawarkan sebuah bayaran sebagai imbalan kepada Zulkarnain, namun Zulkarnain dengan bijak menolak imbalan tersebut dengan bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada Zulkarnain. Kemudian Zulkarnain menyanggupi pembuatan sebuah dinding penghalang yang mereka inginkan dengan meminta bantuan berupa kekuatan kepada kelompok masyarakat tersebut. Bantuan kekuatan yang diminta oleh Zulkarnain bukan hanya sumber daya manusia saja, tapi termasuk sumber daya material untuk bahan dinding penghalang berupa potongan-potongan besi, api yang bisa dihembuskan serta tembaga cair yang mendidih. Zulkarnain meminta sumber daya manusia dan sumber daya material logam kepada sebuah kelompok masyarakat yang tentunya sudah mengenal dan menguasai teknik metalurgi dan memiliki fasilitasnya. Dapat dikatakan kelompok masyarakat yang diminta kekuatan sumber daya mereka oleh Zulkarnain adalah sebuah kelompok masyarakat yang sudah maju pada zamannya atau dari sebuah peradaban yang cukup maju pada masanya. Sangat tidak mungkin seorang Zulkarnain meminta bantuan kekuatan kepada sebuah kelompok masyarakat yang tidak memahami teknik metalurgi, karena hal ini akan memperlambat waktu proses pembuatan dinding penghalang dan akan meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Raja dari dinasti Mesir kuno dikenal ahli konstruksi dan metalurgi, salah satunya Akhenaten atau Amenhotep keempat hidup sekitar tahun 1353 sampai 1336 sebelum Masehi atau tahun-tahun 1351 sampai tahun 1334 sebelum Masehi. Tahun tersebut jika dikomparasi dengan dinasti di China kuno, yaitu dinasti Shang diperkirakan pertama kali memberikan pengaruh di daratan Tiongkok berkisar antara tahun 1760 sebelum Masehi sampai dengan 1120 sebelum Masehi. Kesuksesan dinasti Shang dalam membangun peradaban terlihat dari lamanya mereka berkuasa. Terhitung sudah 31 raja yang pernah menjadi penguasa dinasti Shang selama kurang lebih 17 generasi. Adapun raja dari dinasti Shang yang berkuasa sekitar tahunnya Akhenaten atau Amenhotep keempat, antara Raja Huan pada tahun 1357 sampai 1342 sebelum Masehi atau Raja Xi pada tahun 1341 sampai 1337 sebelum Masehi atau Raja Zhuang pada tahun 1336 sampai 1328 sebelum Masehi. Saat masa dinasti Shang, teknologi selangkah lebih maju daripada dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Xia, di mana telah ditemukan teknologi yang memberikan manfaat untuk rakyat dan penduduk kerajaan Shang seperti penemuan logam perunggu sekitar tahun 1600 sebelum Masehi. Raja-raja dari dinasti Shang sangat mengenal dan menguasai teknik pengolahan metalurgi. Jika seorang Zulkarnain ketika melakukan perjalanan dakwah menuju ke ibu kota dinasti Shang di wilayah Henan, tepatnya di Xiao Tunchun, wilayah Anyang, melalui pantai timur China ke arah barat atau melewati daratan Asia Tenggara ke arah utara maka jalur masuk menuju Xiao Tunchun. Wilayah Anyang Provinsi Henan yang paling mudah terlebih dahulu akan bertemu dengan sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan, yaitu sebuah lembah antara pegunungan Taihang Selatan dan pegunungan Taihang Utara. Wilayah Xiao Tunchun, wilayah Anyang Provinsi Henan berada di lembah di belakang muka dari kedua pegunungan tersebut, yang memiliki banyak celah di antara pegunungan dari arah timur, untuk dapat memasuki wilayah Xiao Tunchun. Wilayah yang dikelilingi pegunungan atau wilayah lembah sangat cocok dijadikan ibu kota sebuah kerajaan di masa lalu atau lokasi kerajaan berada di antara dua pegunungan. Hal ini sesuai dengan informasi dari Al-Quran.
Dengan ibu kota yang terletak di lembah antara dua gunung, maka untuk melindungi ibu kota dari serangan musuh, mereka tidak perlu membangun suatu benteng besar. Berdasarkan informasi dari Al-Quran, dinding penghalang untuk menahan bangsa Ya'juj dan Ma'juj dengan material utama dari dinding penghalang yang didesain oleh Zulkarnain dan dibuat bersama peradaban yang cukup memahami teknik metalurgi, yaitu berbahan logam dari potongan-potongan besi yang dicampur tembaga sebagai cover luar dinding penghalang melalui proses reaksi panas logam, maka jenis struktur masif dinding penghalang yaitu dinding bimetal. Dimensi dinding penghalang memiliki ketinggian, yaitu setinggi 2 buah puncak gunung dari dasar lembahnya, dan lebar dinding penghalang bagian atas, yaitu selebar jarak antara 2 buah puncak gunung tersebut, sedangkan lebar bagian bawah dinding penghalang adalah selebar jarak antara kaki kedua gunung atau jarak lebar lembahnya. Untuk ketebalan dinding penghalang sampai saat ini belum diketahui. Salah satu informasi tentang bentuk dinding penghalang, menurut Ibnu Hajar menuturkan dari sebuah hadis. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abi Umar melalui jalur riwayat Said Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari seorang penduduk Madinah yang pernah berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, aku pernah melihat dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj." Nabi Muhammad lalu balik bertanya, "Bagaimana engkau melihatnya?" Pria itu menjawab, "Seperti selendang lurik yang bergaris-garis merah dan hitam." Nabi Muhammad pun bersabda membenarkan pernyataan pria itu, "Engkau benar sudah melihatnya." Bentuk atau motif kain lurik di masa lalu merupakan ciri khas kain penutup kepala para bangsawan atau raja Mesir kuno. Bentuk motif lurik ini dapat kita lihat pada beberapa penutup peti mati raja Mesir kuno yang terbuat dari logam emas, bermotif lurik perpaduan garis-garis warna biru dan emas. Menurut beberapa arkeolog, bangunan tembok yang berada di wilayah Asia Tengah itu memiliki konstruksi besi dan tembaga dan cara membuat serta desainnya merupakan desain Mesir. Informasi lain terkait bentuk dan ukuran dinding penghalang dari beberapa referensi, yaitu, pada tahun 842 Masehi, Khalifah Abbasiyah, Al-Watsikbilah mengutus sebuah tim ke dinding penghalang tersebut yang dipimpin oleh Salam. Hasilnya, tim ekspedisi ini masih menemukan dinding penghalang di antara gunung-gunung itu selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri dan kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan logam tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Ada dua hal lain dalam laporan Salam, pada dinding penghalang Zulkarnain tersebut tertulis ayat ke-98 surat Al-Kahfi yang berbunyi, "Ketika janji Tuhanku datang, dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku adalah benar." Apakah tulisan pada dinding penghalang tersebut dalam bahasa China kuno atau Mesir kuno, dan orang-orang yang berada di sekitar tembok, yang berseberangan dengan Ya'juj dan Ma'juj, telah memeluk Islam pada masa itu?